Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatul Susmia, CGP Jember 4. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1. Dalam masa pandemi ini, pembelajaran dalam bentuk daring, sehingga anak-anak belajar dari rumah dengan panduan guru dari jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh PJJ dengan pendampingan orang tua masing-masing. Tentu saja dengan pembelajaran daring diperlukan gawai sebagai perangkatnya. Rata-rata gawai yang ada adalah milik orang tua. Hanya beberapa saja yang dimiliki oleh anak-anak sendiri. Hal ini juga berpengaruh kepada aktivitas anak-anak dalam belajar. Dan terkait materi pembelajaran, anak-anak bergantung kepada buku paket dan buku pengayaan. Namun ada beberapa anak yang mengalami kendala. Aksi nyata yang saya laksanakan dengan tema berusaha menjadi seorang pendidik yang selalu menuntun dan menanamkan semangat gotong royong. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dalam hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kebun di lahan yang telah disediakan dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pembelajaran daring yang saya lakukan lewat WA Group kelas, saya berusaha untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak dengan leluasa. Meskipun sudah ada kesepakatan waktu untuk mengumpulkan tugas, jika ada keterlambatan, tetap saya layani sama dengan yang lain. Karena setiap anak memiliki keragaman masing-masing, baik kemampuan maupun keadaannya. Ada yang memiliki kemampuan cepat dan keadaan yang memungkinkan bisa tepat waktu. Ada pula yang memiliki kemampuan cepat, tetapi keadaan yang tidak memungkinkan untuk tepat waktu. Bahkan ada juga yang memiliki kemampuan lambat dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk tepat waktu. Hal tersebut harus benar-benar difahami, yang mengharuskan saya untuk tetap menuntun mereka sesuai dengan kondisi masing-masing. Dari kondisi yang ketiga, saya mengajak anak-anak untuk membantu temannya yang mengalami kendala tersebut. Mereka bisa mengajak temannya belajar bersama, sehingga tercipta semangat gotong royong. Anak-anak merespon dengan baik, namun masih ada juga yang perlu bimbingan secara langsung.
Dengan kondisi pandemi ini, saya minta izin pimpinan untuk kunjungan rumah bagi yang benar-benar tidak respon. Dan tanggapan pimpinan sangat positif, dengan catatan tetap melakukan prokes, kunjungan rumah dapat dilaksanakan dan respon anak juga sangat baik. Demikian aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait dengan konsep pendidikan yang sesuai dengan pemikiran KHD, berusaha menjadi pendidik yang selalu menuntun dengan memahami karakteristik anak yang beragam. Semoga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih.